Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Luar biasa ya, pesertanya ada ribuan ya. Ada ribuan ini Mas Ibu. Ya, pemudanya banyak sekali gitu ya. Semoga acara-acara ini ya bisa berkelanjutan, tidak hanya hari ini gitu. Dan mungkin tadi karena sudah dikenalkan Mas Anur, saya jadi insecure di sini tadi ya. Insecure. Ya karena sudah ada yang kaya raya, kalau ini materinya kan kaya raya emang bisa gitu ya. Kalau saya muda kaya siapa? Ya insya Allah OTW lah Ya, amin, amin, Mas amin. Anung tadi kan umurnya 30-an ya, saya masih 20 tahun ini 25 ya, insya Allah berarti kan bisa mengikuti Mas Anung Iya. amin. Dan kita semua yang di sini mungkin insya Allah bisa gitu. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Faza Triawan. Sekarang domisilinya di Galur ya, di Galur di Monorejo. Saya aslinya Bapak Ibu Mas Mbak di Sami Galuh, di Putra Daerah di puncak gunung sana. Cek ya, di dekat kebun teh. Kalau kecil sering main ke kebun teh maksudnya. Ya, ngapain? Nyuri kebun teh. Ya. Ya, teman-teman semua gitu, menarik ya. Tadi Mas Anam membuka dengan mental kaya gitu ya. Nah, kaya raya itu kan tergantung mental teman-teman juga ya. Kalau misalnya Mas Irul tadi mengatakan BLT gitu ya, diberi uang langsung ya. Sebenarnya itu juga bisa kaya raya, tergantung bagaimana kita itunya dan mempergunakannya kan gitu. Nah, kembali ke materi gitu. Transformasi digital di era ini gitu ya, di era ini kan sudah masuk revolusi 4.0 gitu, yang dimana semua itu serba digital Bapak Ibu Mas Mbak. Dulu itu kan kita bekerja itu masih masih menggunakan manual, masih punya toko gitu lah, terus juga kalau misalnya kita melihat ojek masih mangkal segala macam ya. Terus juga produksi pertanian itu ya rantainya terlalu panjang kayak gitu. Nah, di Indonesia ini negara kita melihat suatu peluang Bapak Ibu, bahwa di era ini gitu justru tidak melihat siapa besar siapa kecil, namun siapa yang bisa cepat. Nah, ketika kita tidak bisa mengikuti arus digital ini, kita akan ketinggalan. Maupun itu perusahaan besar yang tidak bisa mengikuti arus ini digital ini, pasti akan ketinggalan. Contohnya misalnya di perusahaan telepon ya, itu ada Nokia. Nokia dulu perusahaan telepon terbesar di dunia gitu. Sekarang menghilang ya. Sekarang dirajai telepon Cina gitu ya, ada Korea juga. Nah, saya ceritakan mungkin kalau di teman-teman yang muda mungkin tahu Netflix ya, Netflix tahu ya, Mbak ya. Bapak-bapak mungkin belum tahu ya. Saya ceritakan Bapak Ibu. Netflix itu adalah perusahaan digital itu di bidang perfilman, video segala macam kayak gitu. Dulu Netflix itu adalah perusahaan penyewaan kaset tuh, penyewaan kaset di Amerika ya maksudnya. Penyewaan kaset di Amerika. Jadi dulu kan kita pernah juga ya, kalau di zaman saya kecil itu nyewa kaset CD gitu ya, DVD. Karena kan dikembaliin. Seminggu dibalikin rusak kayak gitu. Nah, yang mengawali hal itu adalah perusahaan Netflix. Nah, semakin hari ternyata pelanggan mereka semakin banyak, sehingga mereka berubah dengan konsep digital dengan penyewaannya melalui website. Tapi tetap penyewaannya DVD. Kita pesan terus
dikirim DVD-nya. Kalau awalnya kan kita datang ke toko, kita nyewa, kita ambil, terus kita balikan. Nah kalau apa diperbarui Netflix itu nyewa lewat website selama sebulan misalnya, terus dikirim DVD-nya gitu. Semakin ke sini ternyata pola perilaku kita semakin berubah gitu. Ternyata transformasi digital itu berubah karena seiring kemauan kita untuk ingin lebih ringkas, lebih cepat, lebih ringkas. Iya. Jadi Netflix memperbarui sistemnya dengan membuat video-video, film-film itu dimasukkan ke dalam satu aplikasi, dalam satu platform yang namanya Netflix itu, sehingga kita cuman membayar bulanan saja itu kita sudah bisa melihat film banyak kayak gitu. Itu perubahan dari bisnis konvensional menjadi digital, itu sangat pesat sekali yang dilakukan oleh Netflix ya. Itu salah satunya. Terus ojek tadi ya, kita juga sekarang lebih mengenal ojol gitu ya. Mungkin ojek pangkalan mungkin tersisihkan mungkin ya kayak gitu. Nah, mungkin kalau di sini ada yang jadi ojek masih pangkalan, mungkin saran saya segera mengikuti zaman gitu ya. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, anak-anak muda sekarang itu pengennya ringkas Bapak Ibu. Mas Mbak. Kalau tidak bisa mengikuti ya kita ketinggalan gitu. Jangan salahkan siapa saja gitu kan terakhir kali kan banyak demo ojol gitu ya. Padahal masyarakat kita menginginkan sesuatu ya lebih ringkas, lebih mudah. Nah muncullah ada Gojek, terus Grab, Maxim segala macam ya. Terus juga mereka juga menampilkan fitur-fitur seperti pemesanan makanan segala macam kan lebih ringkas, sehingga kita tidak perlu untuk datang ke ke toko atau ke kafe itu memesan makanan. Terus juga ada transformasi lagi di bidang SIM card. Salah satu pelopor pertama SIM card yang menggunakan sistem digital itu adalah Bayu itu kalau kita kan kalau beli kartu perdana kan mesti ke counter dulu ya, kontak dulu terus pilih nomornya gitu baru kita beli. Kalau Bayu itu kan kita pesan, cari nomornya, pesan lewat web ya, lewat web cari nomornya, terus kita bayar, nomornya datang sendiri. Nah, sesimpel itu sekarang kayak gitu. Nah, di sini di era yang disruptif ini teman-teman harus bisa mengikuti era zaman ya. Ketika kita kalau di jalan kan pasti melihat baliho-baliho besar ya Mas ya. Baliho besar, reklame. Nah, ternyata sekarang ada sarana yang lebih mudah, walaupun itu sebetulnya sudah lama ya digunakan, tapi sekarang lebih menjamur ketika kita menggunakan iklan di sosial media, bisa di Instagram, di Facebook, di TikTok bahkan gitu. Bahkan pencalonan politik pun bisa melewati iklan di sosmed kayak gitu. Mungkin besok Mas Jenny kalau misalnya ke depan mau mencalonkan lagi bisa menggunakan jasanya Mas Ibro. Iya. Bisa. Proyek bro. Ya mungkin itu ya pengantar dari saya, nanti selanjutnya nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut gitu ya, melalui diskusi Mas Ibro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pantikan dari Mas Faza tadi tentang Netflix ya. Kesimpulan yang saya rasakan itu kita cuma di HP, nggak kemana-mana, asal punya kuota ya, punya kuota dan juga punya paketnya di Netflix itu sudah kita bisa nonton di situ. Dan itu bisa gonta-ganti filmnya, nggak harus nyewa langsung satu kaset 1 bulan, isinya cuma 1 film, nggak. Jadi Netflix bisa sedimanjakan itu loh dengan Netflix para penggunanya ya. Nah, juga di sini ada sebuah quotes yang harus kita garis bawahi. Di era digital ini tidak peduli besar kecil, tapi yang penting adalah cepat
tepat enggaknya. Nah, jadi jangan salahkan siapapun. Kalau tahu-tahu bisnisnya kok sudah chaos gitu. Sekalinya kompetitor berlari lebih kencang seperti itu. Dia mengadopsi teknologi lebih cepat. Nah, maka dari itu tangannya lebih cepat. Nah, dengan lebih cepatnya pertumbuhan, otomatis kita harus menguasai tools-toolsnya, menguasai alat-alatnya untuk menuju scale up atau upscale dari usaha kita. Nah, kebetulan sekali di sini sudah saya datangkan, bukan saya sih, sudah PKS datangkan. Kurang keras. Sudah PKS datangkan narasumber kita, yaitu adalah Mas Dwi Aribo. Dia adalah CEO dari Hajat Training Center, yang akan memberikan petikan untuk kita pengaruh atau menguasai tools digital marketing untuk upscale usaha kita. Kepada Mas Dwi Aribo, waktu depan dipersilakan. Semoga Mas Ari.